Konsep dasar anatomi 3. Kita akan membahas mengenai sistem syaraf atau sistema nervosum. Sistem syaraf memampukan tubuh bereaksi terhadap perubahan kontinu dalam lingkungan internal dan eksternal. Sistem syaraf mengontrol dan mengintegrasikan berbagai aktivitas tubuh. Sistem syaraf bisa kita bagi menjadi sistem syaraf sentral atau Sistema Nervosum Centrale disingkat SNC, dan Sistema Nervosum Perifericum atau Sistem Syaraf Tepi, kita singkat sebagai SNP. Ini adalah pembagian secara struktural, sedangkan secara fungsional kita bedakan sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Ada dua jenis sel utama di dalam jaringan syaraf. Yang pertama adalah neuron atau sel syaraf sendiri. Ini adalah unit struktural dan fungsional disusun oleh perikarion atau badan sel syaraf atau bagian dari sel di mana kita jumpai inti sel. Ya, dan prosesus yang kita bedakan menjadi dendritum dan akson. Ya, masing-masing akan membawa impuls ke yaitu dendritum dan menjauh dari perikarion yaitu akson. Kemudian ada yang kita sebut sebagai mielin. Mielin ini akan membentuk stratum mielini yang akan meningkatkan kecepatan konduksi. Neuron sendiri bisa kita bedakan menjadi neuron motorium multipolare atau motoneuron multipolare. Dia mempunyai 2 atau lebih dendritum dan satu akson yang mempunyai 1 atau lebih cabang kolateral. Paling umum ditemukan jenis neuron ini. Semua neuron motorium yang mengontrol otoskeletal dan menyusun sistem syaraf otonom merupakan neuron multipolare. Yang kedua adalah neuron sensorium pseudo-unipolare. Ini sebenarnya dia mempunyai 2, tetapi karena 2 itu berasal dari yang 1, maka kita sebut sebagai pseudo-unipolare. Jadi dia mempunyai 1, walaupun sebenarnya 2, ya, prosesusnya yaitu kita bedakan prosesus periferalis yang berasal dari organ reseptor menuju perikarion, kemudian prosesus sentralis yang dari perikarion menuju SNC. Perikarion terletak di luar SNC, yakni ganglia sensoria. Neuron berkomunikasi satu dan lain di sinapsis dengan perantaraan neurotransmitters. Ya, yang terjadi pada sinaps ini bisa terjadi eksitasi atau inhibisi, kemudian meneruskan atau mengakhiri hantaran impuls. Neuroglia atau sel penyokong jumlahnya itu lebih kurang 5 kali. Ya, dia non-neuronal, non-excitable, ya. Fungsinya untuk menyokong, menginsulasikan, dan menyediakan nutrien bagi neuron. Pada SNC kita kenal oligodendrositus, astrositus, ependymositus, dan mikroglia. Sedangkan pada SNP kita kenal gliositus ganglionicus atau sel satelit yang mengelilingi ganglia spinalia dan ganglia autonomica. Kemudian ada schwannocytus atau sel Schwann. Ya. Jadi ini adalah neuron sensorium pseudo-unipolare. Ya, di sini ada letak daripada perikarionnya. Ini adalah prosesus. Ya, jadi yang keluar dari perikarion itu hanya satu prosesus, tapi dari satu ini akan menjadi 2, yaitu prosesus sentralis, ini adalah prosesus periferalis. Ya, hal yang sama juga kita jumpai pada neuron motorium untuk somatik, ya. Nah, pada untuk somatik, yang ini kemudian ini adalah kalau yang ini tuh ada yang multipolare, yang motoneuron. Kalau ini ada neuron yang sensorium, ya. Ini ada neuron motorium yang dari sistem otonom, ini juga multipolare. Ya. Jadi ini adalah sel syaraf atau neuron, ya. Jadi ini adalah inti selnya. Ya, jadi ini yang mempunyai inti sel, bagian dari sel yang punya inti sel kita sebut sebagai soma atau badan sel atau perikarion.
ya ini sel body yang menghantarkan impuls menuju perikardion kita sebut sebagai dendrit, sedangkan yang menjauhi dari perikardion kita kenal sebagai akson. Ya, ini adalah sel syaraf yang multipolar karena dia mempunyai lebih dari satu prosesus. Ini disebut sebagai unipolar karena dia hanya satu prosesus yang keluar dari perikardion, tapi disebut juga sebagai pseudo, ya, karena dia nanti akan dari yang satu ini akan menjadi dua, ya. Nah, ini adalah contoh daripada selubung atau sel glia, begitu ya, sel neuroglia, ya. Ini ada yang dibentuk oleh sel Schwann. Ini juga ada sel Schwann begitu, ya. Nah, kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai sinaps. Ya, ini adalah sinaps di mana ini adalah neurotransmitter. Sistem syaraf sentral itu terdiri dari ensefalon dan medula spinalis. Sistem syaraf sentral mengintegrasikan dan mengoordinasikan sinyal syaraf yang masuk dan keluar, juga melaksanakan fungsi luhur yaitu berpikir belajar. Nukleus adalah kumpulan perikardion pada SNC. Traktus adalah berkas neurofibra atau serabut syaraf atau akson dalam SNC yang menghubungkan nuklei korteks cerebri yang berdekatan atau berjauhan. Ya, disusun oleh substansia grisea dan substansia alba sistem syaraf pusat ini. Medula spinalis, substansia griseanya terletak di tengah, berbentuk huruf U, dikelilingi substansia alba. Ya, jadi substansia grisea itu kita kenal sebagai cornu anterius dan cornu posterius. Ya, kemudian ada selaput otak yang kita sebut sebagai meninges dan terdiri dari 3 jenis yaitu pia, arachnoidea, dan dura. Dengan cairan otak atau liquor cerebrospinalis yang ada di antara pia dan arachnoidea. Fungsinya itu adalah untuk mengelilingi dan melindungi sistem syaraf pusat. Pia melapisi permukaan luar ensefalon dan medula spinalis. Ya, dura terletak paling luar. Ya, jadi ruangan di antara pia dan arachnoidea kita kenal sebagai spasium subarachnoidalis. Dura cranialis atau dura ensefali, ya, yang melapisi ensefalon berhubungan erat dengan bagian dalam neurokranium, sedangkan dura spinalis terpisah dari kolumna vertebralis oleh spasium epidurale yang berisi lemak. Ya, jadi ini adalah ensefalon, ya, atau brain, ini adalah medula spinalis. Ya. Nah, ini adalah yang kita kenal sebagai substansia alba bagian luarnya. Ya, bagian dalamnya ini ada substansia grisea. Ini adalah cornu posterius, ya, ini adalah cornu anterius, ya. Ini cornu anterius, ini cornu posterius. Nah, ini adalah dura mater, ya. Ini adalah arachnoidea, penggambaran secara model skematik, ya. Kemudian kalau pia itu melapisi, jadi dia melekat mengikuti lekuk maupun tonjolan daripada sistem syaraf, ya. Baik. Nah, kita lihat lagi, ya, ini gambar ini gambar-gambarnya bisa dilihat, ya. Kemudian mengenai sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi itu adalah terdiri dari sama saja dengan sistem syaraf pusat konstrukturnya, yaitu neurofibra atau serabut syaraf dan perikardium atau badan sel syarafnya. Tapi ini berada di luar sistem syaraf pusat, menghantarkan impuls ke dan dari sistem syaraf pusat. Dengan kata lain, dia menghubungkan sistem syaraf pusat dengan struktur perifer. Yang kita sebut neurofibra atau serabut syaraf itu terdiri dari sebuah akson, kemudian ada selubungnya yang kita sebut neurorema, dan selubung yang lebih luar lagi yang kita sebut sebagai endoneurium. Neurorema itu disusun oleh membrana schwannocytus yang mengelilingi akson. Ya, pada sistem syaraf tepi didapatkan dua jenis neurorema atau selubung mielin. Ya, neurorema dari neurofibra bermielin, ya. Jadi walaupun diselubungi atau walaupun mempunyai neurorema, tapi tidak selalu itu yang kita sebut bermielin, ya. Jadi kalau yang kita sebut bermielin itu
disusun oleh schwannocytus myelinitus yang spesifik bagi akson individual, terorganisasi menjadi rangkaian kontinus sel yang membungkus membentuk mielin. Sedangkan neurolema dari neurofibra yang tidak bermielin yang disusun oleh schwannocytus non-myelinatus yang tidak menyusun rangkaian. Schwannocytus non-myelinatus tidak menghasilkan mielin, kebanyakan serabut dalam nervi kutanei tidak bermielin. Ya, jadi sebuah nervus tadi itu ada sebuah neurofibra atau serabut syaraf. Sedangkan nervus itu terdiri dari seberkas neurofibra di luar sistem syaraf pusat. Jadi neurofibranya tidak satu, tapi sekumpulan. Ya, kemudian ada selubung jaringan ikat yang mengelilingi dan mengikat neurofibra dan fasikuli bersama-sama. Jadi kita tahu tadi, neurofibra itu mempunyai bungkus neurolema dan endoneurium. Nah, nanti di luar situ nervus juga mempunyai selubung jaringan ikat lagi. Selain itu juga ada vasa nervorum yang memberi nutrien untuk neurofibra dan selubungnya. 3 selubung jaringan ikat yang mengelilingi neurofibra itu adalah endoneurium, kemudian perineurium, ini membungkus sebuah fasikulus, kemudian epineurium yang membungkus sekumpulan berkas. Ya, jadi sekumpulan fasikuli. Kemudian ada jaringan lemak, pembuluh darah, dan pembuluh limf. Yang kita kenal sebagai ganglion itu ada sekumpulan perikarion di luar sistem syaraf pusat. Ada ganglion motorik yaitu otonom dan ganglion sensorik. Ya. Nah, ini adalah ini adalah akson yang kita sebut bermielin. Kalau selubungnya atau neuroleman itu seperti ini. Jadi dia akan dibentuk oleh rangkaian sel Schwann begitu. Ya, jadi satu sel Schwann itu akan membungkus itu seperti ini, bergulung. Nah, kalau yang seperti ini walaupun dia mempunyai neurolema, kita sebutnya tidak bermielin ini. Jadi hanya satu sel Schwann-nya. Kalau ini kan rangkaian sel Schwann begitu. Ya, jadi ini perbedaan yang kita sebut sebagai bermielin dan tidak bermielin. Ya, ini adalah satu nervus. Jadi ini adalah satu akson. Dia akan dikelilingi oleh yang kita sebut sebagai schwannos myelin. Kemudian mielinnya nanti ada endoneurium. Ya, jadi di luar mielin ada endoneurium. Nanti kumpulan daripada neurofibra ini nanti akan membentuk yang kita sebut sebagai fasikulus. Fasikulus hubung jaringan ikatnya kita sebut sebagai perineurium. Nah, satu fasikulus nanti akan bergabung dengan fasikulus-fasikulus yang lain. Nanti subung yang paling luarnya yang kita sebut sebagai epineurium. Di dalam itu ada pembuluh darah, ada vena, ada pembuluh limf, ada jaringan lemak, begitu ya, jaringan ikat. Nah, sekarang mengenai jenis nervus. Ya, jadi jenis nervus itu bisa sebelumnya kita lihat dulu neurofibranya. Ya, neurofibra itu kita bisa sebut sebagai yang afferens atau sensoria karena arah impulsnya itu dari organ sensorik, reseptor sensorik ke SNC. Jadi dari perifer menuju ke pusat. Sedangkan yang efferens atau motor itu adalah mengantarkan impuls dari pusat menuju ke perifer atau ke organ efektor. Ya. Nah, nervus itu adalah nervi cranialis dan nervi spinalis. Itu yang kita sebut dengan nervi atau nervus kalau satu. Nervi cranialis itu keluar dari kavitas kranii melalui foramina pada kranium. Dinamai berdasarkan deskripsi bentuknya atau terletak dekat struktur apa. Ya, contohnya ada nervus trochealis karena dia letaknya itu adalah di dekat dengan trokea. Ya, kemudian atau numerik Romawi. Jadi ini ada nervus yang keempat, jadi kita sebutnya N.4 Romawi. Ya, dari 12 pasang nervus cranialis, hanya 11 yang berasal dari otak. Yang ke-11 itu sebenarnya ada bagian superior medulla spinalis. Ya, kemudian yang kita sebut nervus selain nervi cranialis ada nervi spinalis, yaitu yang keluar dari columna vertebralis melalui foramina intervertebrale. Ya, kalau tadi bahasa pusatnya ada di otak, ini pusatnya ada di medulla spinalis. Ada 31 pasang, masing-masing berasal dari segmen yang spesifik dari medulla spinalis. Jadi pada medulla spinalis itu kita bedakan 8 segmen cervicalis, 12 segmen thoracika,
5 segmen lumbal, 5 segmen sacralis, dan 1 segmen coccygeus. Ya. Nah, nervus spinalis itu muncul dari medulla spinalis sebagai vira radicularia. Ya, vira radicularia ini bergabung membentuk radix anterior yang ada di depan, sedangkan yang ada di posterior akan membentuk radix posterior. Radix anterior itu sifatnya motorik, ya, dia merupakan serabut efferent yang berjalan dari conus anterius di situ perikardiumnya menuju organ efektor di perifer. Sedangkan radix posterior itu sifatnya sensorik, terdiri serabut afferent yang berjalan dari perikardium itu di ganglion spinale menuju conus posterius medulla spinalis. Radix anterior dan radix posterior bergabung membentuk nervus spinalis yang kemudian akan terbagi menjadi ramus anterior dan ramus posterior. Ya, jadi kalau kita lihat ini dari apa? Kranium ini dari kranium ini dari encephalon yang berada dalam kranium. Nanti kita ini adalah nervi cranialis. Ya, nervi cranialis. Ini ada medulla spinalis. Ini serabut, ini ada nervus spinalis. Ya, ini ada 31 pasang. Bisa dilihat di sini 8 pasang servikal. Ya, kalau ini syaraf otak itu ada 12 pasang. Pasang dalam arti kata kiri dan kanan. Ya, ramus anterior dan ramus posterior dan semua cabang selanjutnya membawa serabut motorik dan serabut sensoris. Karena kita tahu tadi bahwa radix anterior itu motorik, radix posterior itu adalah sensorik. Bergabung membentuk nervus, dari nervus nanti akan menjadi 2 ramus. Nah, di dalam ramus itu baik yang anterior, posterior, dan kemudian semua cabang selanjutnya dari kedua ramus itu nanti ada serabut motoriknya, ada serabut sensorisnya. Ya, jadi nervi yang menyuplai otot skeletal juga mengandung serabut sensorik, ya, yang menghantarkan informasi nyeri dan proprioseptif. Sedangkan kalau nervi cutane atau syaraf kulit, dia mengandung serabut motorik yang menyuplai glandula sudorifera, otot polos pembuluh darah, dan folikel rambut. Dermatoma itu adalah istilah untuk area unilateral dari kulit yang dipersyarafi oleh serabut syaraf sensoris dari sebuah nervus spinalis tunggal. Ini adalah istilah dermatoma itu seperti ini, ya. Jadi ini area unilateral pada kulit segmen-segmennya. Ini dari depan, ini dari belakang. Ya, buku yang berbeda seringkali menyajikan pembagian yang berbeda. Ya. Nah, ini ya, ini dari depan, anterior, dari posterior. Jadi kalau kita lihat ini adalah radix anterior, ini radix posterior, nanti bergabung membentuk nervus spinalis, ya. Ini adalah ganglion spinale, ya, yang tadi merupakan apa? Neuron sensorium ini. Ya, ini nervus spinalis, nanti ini nervus spinalis akan bercabang 2, ya, menjadi ini ramus yang posterior, ini yang kecil, ini ramus anterior. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi dermatoma, ini miotoma. Miotoma adalah massa otot unilateral yang menerima persiapan dari serabut syaraf yang terdapat dalam sebuah nervus spinalis tunggal. Neurofibra yang dibawa oleh nervus spinalis yang berdekatan saling tumpang tindih hampir komplit. Ya, ramus posterior nervis spinalis menyuplai junctura synovialis columna vertebralis, musculi dorsi profundi, dan otot dan kulit di luarnya dengan pola segmental. Ingat, ramus posterior tidak membentuk plexus nervosus. Ya. Ramus anterior nervis spinalis menyuplai trunkus area anterior dan lateralis, membrum superius, membrum inferius, rami anteriores yang dipisahkan ke trunkus tetap terpisah. Mempersiapi otot dan kulit dengan pola segmental. Pada membri membentuk plexus nervosus yang selanjutnya menurunkan nervi periferisi multisegmental. Bedakan distribusi serabut yang dibawa oleh nervus spinalis. Persiapan segmental dermatoma dan miotoma T4 dengan distribusi serabut yang dibawa cabang suatu plexus, misalkan nervus medianus. Ya. Jadi ini gambar yang tadi sama, ini adalah radix anterior, radix posterior bergabung bentuk nervus spinalis, nanti bercabang menjadi ramus posterior dan ramus anterior ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat, ya. Jadi ini adalah
plexus ya yang berasal dari ramus anterior. Ya, dari ramus anterior. Ada plexus cervicalis, plexus brachialis, lumbalis, dan sacralis. Ya, yang ini adalah untuk membrum superius, ini adalah untuk membrum inferius. Ya, oke. Jadi seperti ini. Ini adalah kalau kita bilang persiapan segmental. Ya, ini ada persiapan segmental. Ya, jadi yang berasal dari kita anggap ini syaraf 1, nanti akan mempersiapi dermatom yang 1. Yang 2 ini yang 2 begitu. Ya, ini tumpang tindih hampir komplit. Ya, jadi yang ini dapat persiapan 1 dan 2, ini dapat persiapan 2 dan 3 begitu. Ya, nah ini kalau dia membentuk plexus. Nanti membentuk plexus pun tetap nanti dari yang 1 akan berjalan ke sini, yang 2 berjalan ke sini, yang 3 berjalan ke sini. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ini adalah pembentukan daripada plexus. Ya, kita lihat di serabut-serabutnya bagaimana berjalannya. Ya, oke. Ini seperti ini yang kita sebut nervus radialis, dia membawa ramus anterior ya dari nervus spinalis C5 sampai T1. Ya, C5 sampai dengan T1. Jadi di dalam sini itu ada serabut-serabut syaraf yang berasal dari medula spinalis segmen C5 sampai T1. Ya, atau dari sini kan masing-masing nanti di tiap segmen itu akan keluar nervus spinalisnya masing-masing. Ya. Nah, nervus cranialis itu ada nervus cranialis yang hanya membawa serabut sensorik atau serabut motorik atau keduanya. Kalau tadi spinalis kan membawa keduanya. Ya, komunikasi terjadi antara nervus cranialis dengan nervus spinalis cervicalis atas. Ini khas ya untuk nervus cranialis. Nervus yang awalnya membawa hanya serabut motorik dapat menerima serabut sensorik di distalis dan sebaliknya. Ya, kecuali nervus 1 dan 2 ini adalah pure sensorik ya. Nervus cranialis yang membawa serabut sensorik memiliki ganglion sensorium nervi cranialis, di mana perikardion dari neuron pseudounipolare berlokasi. Area serupa dermatoma yang disuplai oleh nervus cranialis tunggal dengan hanya sedikit tumpang tindih kita juga jumpai maksudnya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang mengenai serabut somatik dan serabut visceral. Ya, jadi nervi cranialis dan nervi spinalis, ini salah ketik saya, harusnya nervi spinalis membawa serabut somatik dan serabut visceral. Ya, jadi yang kita sebut dengan serabut somatik itu terdiri dari serabut sensoris umum dan serabut motorik somatik. Ya, serabut sensoris umum atau disebut juga serabut aferan somatik umum ini menghantarkan sensasi ekstroseptif dari kulit ya yang berupa tekan, raba, nyeri suhu ya atau nyeri dan sensasi proprioseptif dari otot, tendon dan sendi. Sensasi proprioseptif ini di bawah sadar dikombinasikan dengan asupan dari aparatus vestibularis menghasilkan kesadaran orientasi tubuh dan membri. Serabut motorik somatik disebut juga serabut eferen somatik umum menghantarkan impuls ke otot skeletal. Serabut visceral adalah serabut terdiri dari serabut sensoris visceral. Ya, ini menghantarkan nyeri atau sensasi refleks visceral yang tidak disadari dari organ berongga dan pembuluh darah. Ya, nah serabut motorik visceral menghantarkan impuls ke otot polos dan kelenjar. Ini kita bedakan menjadi serabut preganglionik dan serabut postganglionik. Ya, serabut sensoris adalah prosesus dari neuron pseudounipolare dengan perikardion di ganglion spinale dan ganglion sensorium nervi cranialis. Serabut motorik adalah akson dari neuron multipolare. Perikardion dari neuron motorik somatik dan neuron motorik visceral presinaptik terletak dalam substansia grisea medula spinalis. Ya, perikardion dari neuron motorik visceral postsinaptik terletak dalam ganglion otonom. Ini ada sistem syaraf somatik. Sistem syaraf somatik itu disusun oleh bagian somatik baik SNC maupun SNP. Menyediakan persiapan sensoris dan motorik untuk semua bagian tubuh
kecuali viscera dalam rongga tubuh, otot polos, dan kelenjar. Sistem sensori somatik meneruskan sensasi raba, nyeri, suhu, dan posisi dari reseptor sensoris. Hampir seluruh sensasi mencapai level sadar. Sistem motorik somatik mempersiapi hanya otot skeletal, merangsang gerakan yang disadari dan gerakan refleks dengan mengakibatkan kontraksi otot. Ya, sekarang kita bahas mengenai divisi otonom. Ya, disebut juga sistem syaraf visceral atau sistem motorik visceral. Terdiri dari serabut motorik yang menstimulasi otot polos, otot jantung, dan sel kelenjar. Serabut efferent visceral sistem syaraf otonom ditemani serabut afferent visceral. Ya, jadi sekarang yang dianut oleh kebanyakan adalah bahwa sistem syaraf otonom itu adalah sistem motorik visceral. Serabut afferent visceral atau serabut sensoris visceral tidak dimasukkan dalam sistem syaraf otonom. Hanya dia akan berjalan bersama-sama dengan sistem simpatis atau parasimpatis. Ya, jadi sistem serabut syaraf otonom itu bisa kita bedakan menjadi pars thorakolumbal atau simpatis dan pars kraniosakral atau parasimpatis. Ya, pada keduanya konduksi impuls dari SNC ke organ efektor melibatkan dua neuron multipolare. Perikarion dari neuron preganglionicum yang pertama, ya, jadi dari neuron yang pertama ini kan ada dua neuron. Neuron yang pertama itu terletak di substansia grisea sistem syaraf pusat. Serabutnya bersinap pada perikarion neuron postganglionicum 2 yang terletak dalam ganglion otonom. Serabutnya berakhir pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Perbedaan anatomis simpatis dan parasinaptis terutama pada lokasi perikarion presinaptiknya dan nervi yang menghantarkan serabut presinaptik dari SNC. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang simpatis. Simpatis kan kita sebut juga pars thoracolumbalis. Ya, karena dia perikarion neuron preganglionicumnya itu ada di kolumna intermedia atau nukleus intermedio lateralis dari medula spinalis. Ya, Moore menyebutnya sebagai kolumna intermedia atau nukleus intermedio lateralis, sedangkan terminologi anatomi yang banyak dipakai sekarang adalah conus lateralis. Ya, jadi conus lateralis itu letaknya itu di antara conus anterius dan conus posterius medula spinalis. Ya, ini yang menjadi pars thoracolumbalis atau pusat untuk simpatis itu adalah di T1 sampai T12, jadi conus lateralis T1 sampai T12 dan L1 sampai L2 atau L3. Perikarion neuron postganglionicumnya terletak di ganglia paravertebralia dan ganglia prevertebralia. Jadi yang pertama disebutkan itu berarti di kedua sisi vertebra, sedangkan yang prevertebra itu di depan vertebra hanya satu. Ganglia paravertebra ini membentuk trunkus simpaticus dextra dan sinistra pada kedua sisi kolumna vertebralis. Ini dimulai dari, jadi ganglia paravertebra itu dimulai dengan yang kita sebut ganglion cervicalis superius di basis cranii dan ganglion impar setinggi os coccygeus. Ya, nah kemudian kalau yang kita sebut ganglia prevertebralia itu berada di dalam plexus yang mengelilingi pangkal cabang utama aorta abdominalis, contoh ganglia suliaca, ya, yang kita jumpai di depan daripada arteri suliaca. Karena merupakan serabut motorik, akson dari neuron preganglionik meninggalkan medula spinalis melalui radix anterior dan memasuki rami anterioris dan berjalan menuju trunkus simpaticus melalui rami communicantes albus untuk bersinaps. Ya, nah dalam trunkus simpaticus serabut presinaptik itu akan mengikuti satu dari 4 jalur. Yang pertama naik dalam trunkus simpaticus untuk bersinap dengan neuron postsinaptik dari ganglion paravertebraler yang lebih tinggi. Ya, atau turun dalam trunkus simpaticus untuk bersinaps dengan neuron postsinaptik dari ganglion paravertebraler yang lebih rendah. Bisa masuk dan bersinaps dengan neuron postsinaptik dari ganglion paravertebraler pada level yang sama. Ya, atau melintasi trunkus simpaticus tanpa bersinap. Melanjutkan melalui nervus flanicus abdominopelvicus untuk mencapai ganglia prevertebralia. Ya, jadi seperti ini.
Jadi ini yang kita sebut sebagai cornolatralis. Ya, ini ada terletak perikarionnya di sini. Dia akan keluar, kemudian serabutnya itu akan berjalan ya ke radix anterior di sini. Ya, dia ikut membentuk nervus spinalis. Dari nervus spinalis nanti dia akan akan ada suatu ramus, yaitu ramus communicans albus ya. Dari sini dia bisa naik begitu kalau di sini, yang di sini bisa level yang ini turun ya begitu ya. Nanti ada bisa yang turun, bisa pada level yang sama atau cuma numpang lewat saja. Ya, dia akan melalui nervus faringi abdominopelvisi ya. Dia akan membentuk ganglionnya di depan vertebra. Ya, jadi ada beberapa ada 4 jenis lintasan. Serabut simpatik presinaptik yang kepala, leher, dinding tubuh, membran, dan kavitas torasis akan mengikuti salah satu dari 3 lintasan yang pertama. Bisa naik, bisa turun, atau pada level yang sama. Serabut simpatik presinaptik visceral dalam kavitas abdominopelvika ini mengikuti lintasan yang keempat. Ya, setiap serabut simpatik presinaptik ya, dia akan bersinaps dengan lebih kurang 30 atau lebih serabut postsinaptik. Serabut simpatik postsinaptik leher, dinding tubuh, membran berjalan dari ganglia paravertebralia menuju rami anterioris lagi, balik lagi melalui rami communicantes griseus. Dengan demikian, karena seperti ini dia bisa naik turun pada level yang sama ya, maka serabut postsinaptik itu akan memasuki semua cabang dari semua 31 pasang nervi spinalis termasuk rami posteriores. Ya, di akhir nanti ikut juga dia ke rami posteriores. Serabut simpatik postsinaptik itu akan menstimulasi kontraksi pembuluh darah, erector pili, ya, kemudian glandula sudorifera, ya, dan dia akan masuk ke dalam ganglion cervicalis superius ya, berjalan dalam plexus periarterialis atau melalui nervi cranialis ya. Nervis faringi membawa serabut efferent dan serabut afferent menuju dan dari viscera. Serabut simpatik postsinaptik untuk viscera cavitas thoracis berjalan melalui nervis faringi cardiopulmonalis. Ya. Nah, serabut simpatik presinaptik untuk viscera cavitas abdominopelvisi berjalan menuju ganglia prevertebralia melalui nervis faringi abdominopelvisi. Tadi sudah dijelaskan di depan. Ya, serabut postsinaptik dari ganglia prevertebralia membentuk plexus periarterialis. Beberapa serabut simpatik presinaptik berjalan melintasi ganglia suliaka tanpa bersinap, berakhir langsung pada sel medula glandula suprarenalis. Ya, serabut simpatik presinaptik relatif pendek, sedangkan postsinaptiknya relatif panjang. Ya, ini adalah yang tadi ya, yang kita lihat tadi. Jadi pusatnya sebenarnya itu ada di T1 sampai L2 atau L3. Tapi karena dia bisa berjalan naik turun, maka dia akan tersebar ya di ke-31 pasang nervus spinalis, baik ramus anterior maupun ramus posterior ya. Jadi ini yang seperti yang tadi ya, bisa dilihat perlahan-lahan. Ini kalau yang lewat situ tanpa bersinaps, dia langsung menuju medula glandula suprarenalis. Ya, sekarang yang pars craniosakralis atau yang parasimpatis. Jadi pusatnya itu ada yang di kranium, maksudnya ada yang di sakral. Ya, nah perikarioneuron pregangglionicum pars parasimpatica terletak di substansia grisea truncus encephali. Serabutnya akan keluar melalui nervus otak ya, jadi melalui saraf otak 3, 7, 9, dan 10. Ini yang kita kenal sebagai pars cranialis. Sedangkan yang pars sacralis itu adalah yang perikarionnya itu terletak di substansia grisea pars sacralis medulla spinalis segmen S2 sampai S4. Serabut keluar dari SNC melalui radix anterioris nervorum sacrarium S2 sampai S4 dan nervis faringi pelvisi. Persiapan parasimpatik viscera toraks dan abdomen itu berasal dari nervus vagus, sedangkan viscera pelvis berasal dari pars sacralis. Sistem parasimpatik
berdistribusi itu hanya mencapai kepala, viscera, jaringan erektil genitalia eksterna. Dia tidak mencapai dinding tubuh dan membri. Ya, ada 4 pasang ganglia parasimpatika di kepala. Sabut presinaptik bersinaps dengan perikarion postsinaptik satu demi satu. Tadi kalau simpatis itu 1 bersinaps dengan 30. Ini 1 dengan 1. Ya, kemudian sabut postsinaptik itu sangat pendek. Jadi pre-nya panjang, postnya pendek. Ya, fungsi pas simpatika dan pas parasimpatika. Fungsi di antara simpatis dan parasimpatis itu berlawanan tapi terkoordinasi. Ya, parasimpatis itu ada sistem katabolik yang memampukan tubuh menghadapi stres, fight or flight. Fungsi utamanya itu ada regulasi pembuluh darah. Karena itu dia membentuk plexus periarterialis. Ya, kenaikan sinyal itu biasanya akan menyebabkan vasokonstriksi, sedangkan penurunan sinyal itu akan menyebabkan vasodilatasi. Pada pembuluh koroner, otoskeletal, dan genitalia eksterna, stimulasi simpatik itu akan mengakibatkan vasodilatasi, jadi agak berbeda. Ya, pas parasimpatis atau parasimpatis itu adalah sistem homeostatik atau anabolik, jadi untuk keseimbangan, mempromosikan proses tubuh yang tenang dan teratur. Ya, sensasi visceral kita bahas mengenai ini. Ini ada sabut aferan visceral itu mempunyai hubungan penting dengan sistem syaraf otonom. Jadi serabut yang membawa impuls sensoris dari viscera. Ya, informasi kondisi lingkungan internal tubuh itu memicu refleks visceral atau somatik atau keduanya. Ya, sensasi visceral yang mencapai level sadar dirasakan sebagai nyeri yang sulit dilokalisir, kram, rasa lapar, kenyang, atau mual. Ya, stimulasi adekuat yang dapat menimbulkan nyeri itu adalah distensi tiba-tiba, spasme atau kontraksi kuat, iritasi kimiawi, stimulasi mekanik, dan iskemik. Sabut aferan dari kebanyakan sensasi refleks visceral dan sebagian kecil sensasi nyeri berjalan bersama sabut parasimpatik. Jadi yang refleks itu semuanya berjalan bersama sabut parasimpatik, sedangkan sabut aferan kebanyakan sabut nyeri visceral, jantung dan organ kavitas peritonealis dia akan berjalan bersama sabut simpatik. Ya, ini ada fungsi dari sistem syaraf otonom. Bisa kita lihat ini ada mata, kulit, ya, kelenjar lain, jantung, paru, saluran cerna, hati, dan empedu. Ya, ini saluran kemih, ini saluran genital, ini ada medula suprarenalis. Bagaimana efek stimulasi simpatik, bagaimana efek stimulasi parasimpatiknya.